golongan yang selamat di akhir zaman. Muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Sebutan-sebutan yang selamat itu banyak. Sebentar, kita pahami dari awal dulu. Sataftariku akan pecah. Finishnya ketika hari kiamat jelas finish menjadi 73. Kalau sekarang berapa? Nggak tahu. Memang ada beberapa ulama menghitung-hitung, mencocok-cocokkannya. Tapi hadis ini kita tidak disuruh menghitung-hitung. Akan pecahnya sempurna menjadi 73 sampai hari kiamat. Rasulullah SAW menyebutnya 73 itu ummati. Pahami Pak Bu? Ummati, umatku. Masih umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan falaisa minni, bukan keluar dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Masih umatnya yang kelak bisa juga ada peluang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Jangan sampai difahami 73 satu yang selamat itu berarti 72 itu kafir. Terus sak penake dhewe ngafirne yang lainnya. Apalagi ada yang mengatakan, "Oh, saiki kelompok-kelompok enek 1000 2000 lek diitung enek." Apa kita menyalahkan Rasulullah? Rasulullah aja dawuh cuma 73. Kok kita mengatakan 2000 kelompok? Yang salah kita kira-kira Rasulullah apa awake dhewe? Iya kan? Kita yang salah. Maka saya perlu sampaikan, saya bawakan contoh soal supaya bisa difahami Bu Nun Sewurien. Ini apa Bu? Kok tahu? Apa Bu? Pepaya udah paham. Ini pepaya. Tajam enggak ini? Gak marem. Gak marem lah ya. Astagfirullah. Jadi kalau hadis itu menyatakan sataftariku akan pecah. Ini sudah pecah belum? Akan pecah Bu. Jauh. Pecah. Jadi berapa Bu? Dua. Jadi berapa Bu? 4. Ini dibelah. Jadi berapa? 8. Ini belah lagi. Jadi, nah, mungkin jangan tutup nepi ya Mbak. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Kulluha ila wahid. 72 itu yang di neraka. Tapi Bu, ini enggak ada sifat, keadaan, keterangan khalidina fiha, enggak ada. Ya, paham nggih? Tidak ada keterangan selama-lamanya di neraka, enggak ada. Kenapa? Itu ketika dosanya, kesalahannya sudah disiksa, maka bisa keluar dari neraka, masuk surga. Insya'a azab, ketika dia itu punya dosa, boleh jadi Allah mengazabnya. Kenapa Allah mengazabnya? Itu karena keadilan. Allah Maha Adil. Wa insya'a ghafara, dan ketika Allah menghendaki untuk mengampuni, Allah memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tasik wonten setunggal malih Bu. Monggo hadiah aja untuk ibu-ibu. Masih ada. Ini nanti kalau bijinya ditanam
ini bisa besar, panjang gitu. Ini dari Mamuju, dari daerah luar Jawa sana ini. Sulawesi. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian yang berbahagia. Terus nama, merek, simbol kelompok yang selamat, golongan yang selamat, itu namanya macam-macam. Rasulullah menjelaskan. Satu, disebut sebagai wahia al-jamaah. Yang selamat yang satu itu al-jamaah. Makna jamaah itu adalah asma al-ulama. Apa yang disepakati oleh para ulama. Kumpul di situ, sepakat di situ, kita ikut bersama para ulama-ulama besar. Di sana ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi. Imam mazhab itu masalah imam yang besar. Beliau termasuk as-salafuna as-saleh. Orang-orang terdahulu dari kita, dari umat Islam yang saleh. Siapa lagi? Para sahabat. Karena para sahabat itu beliau adalah generasi terbaik umat Islam. Dawuh Rasulullah khairul quruni qarni. Masa yang terbaik masa aku bersama para sahabat. Maka ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin, pembesar sahabat. Ya, di situ gitu. Maka ada istilah jamaah, ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Tuh. Tadi al jamaah. Ini bukan berarti bikin nama di bawah notaris, ayo bikin Islam al-jamaah, ayo bikin nama Islam ahlus sunnah wal jamaah. Bukan itu maksudnya. Yang ketiga disebut lagi dengan kalimat ghuraba. Ghuraba. Ini hadisnya Imam Muslim. Rasulullah dawuh badal Islamu ghariban. Islam itu awalnya asing, ghuraba. Wa sayaudu ghariban, nanti akan asing lagi. Fatuba lil ghuraba, bahagialah menjadi orang asing. Istilahnya ghuraba. Guru saya ngaji punya masjid namanya Masjid Al-Ghuraba. Ya. Itu istilahnya namanya itu. Maka sahabat bertanya, manil ghuraba? Siapa yang ghuraba itu? Alladzina yuslihuna hina fasadan nas. Orang-orang yang memperbaiki umat ketika umat rusak, memperbaikinya. Itu ghuraba. Ya. Ada lagi istilah yang lain adalah sawatul a'zam, kelompok mayoritas. Kelompok yang besar, ya, kelompok yang besar. Nah, cuma ini semuanya sebutan-sebutan ini merujuk kepada pemahaman yang sama, mirip-mirip saja. Satu, al-jamaah, al-ghuraba, ahlu sunnah, sunnahnya Nabi, wal jamaah, jamaahnya Nabi. Ya, merujuk kepada makna yang sama. Yang mayoritas siapa? Ya mayoritas sahabat pada waktu itu siapa? Ya kelompok para sahabat itu, mayoritas umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sawatul a'zam. Yang ghuraba itu siapa? Ya sebagaimana mereka para sahabat itu awalnya asing. Kalau kita mengikutinya, maka kita adalah termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Bu, ahlus sunnah wal jamaah is sinonim, adalah nama lain, persamaan daripada Islamnya para sahabat dan Rasulullah SAW. Itu adalah sinonim dari Islam yang murni, yang benar, yang jauh dari penyimpangan. Kita semuanya putra-putra ahlus sunnah wal jamaah. Ngerti ya? Enggak usah kita mengkafir-kafirkan yang lain, enggak nggih? Enggak ada kan? Ayo, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.
Ada satu lagi, Rasulullah itu menyebutnya sebagai ikhwani. Jadi Rasulullah mengajak pergi sahabat-sahabat ke syuhada Uhud, ke kuburan syuhada Uhud. Sampai di sana beliau mendoakan. Begitu terus setelah itu pulang, sahabat mengikutinya pulang. Sampai di rumah Rasulullah SAW itu merindukan ikhwani. Wadidtu law ra'aitu ikhwani. Duhai rinduku jika aku bisa ketemu dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Maka sahabat setengah protes. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini ikhwanmu, saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kok engkau rindukan? Kami ada di depan panjenengan. Kami selalu bersama panjenengan ya Rasulullah. La antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Amma ikhwani, adapun yang aku sebut sebagai ikhwani adalah faqaumun, suatu kaum ya'ti min ba'dikum, yang datang setelah kalian enggak ada. Tapi mereka beriman kepadaku sebagaimana kalian beriman kepadaku. Cocok dengan pemahamannya para sahabat Nabi dengan generasi awalnya. Walaupun namanya ikhwani, sebutannya itu banyak ya. Namun pesan yang ada, Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, pesan yang ada adalah bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu. Ya, semua belajar nggih, semua bertahap mengarah ke sana. Dengan pemahaman kita, bersama para ulama-ulama kita, bersama para ustadz-ustadz kita, semuanya belajar mengarah ke sana. Baik.